Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Raski dari HG3 ingin mempresentasikan tentang fenomena stunting di Indonesia. Dalam presentasi kali ini, kita akan membahas tentang definisi stunting secara umum, permasalahan stunting di Indonesia, contoh kasus stunting di Indonesia, faktor penyebab terjadinya stunting, dampak yang ditimbulkan oleh stunting, cara mencegah stunting, dan langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk mencegah stunting. Jadi apa sih stunting itu? Stunting itu adalah masalah kesehatan, di mana seorang bayi atau anak mengalami hambatan dalam pertumbuhannya, sehingga dia gagal memiliki tinggi yang ideal pada usianya. Masalah kesehatan ini itu disebabkan oleh kurangnya nutrisi penting dalam tubuh, seperti lemak, karbohidrat, dan protein yang menghambat pertumbuhan. Bisa dilihat dari gambar di samping, anak yang terdampak stunting itu tingginya lebih pendek daripada anak normal seumurnya. Di Indonesia sendiri, masalah stunting itu mayoritas terjadi di wilayah Indonesia Timur karena adanya keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan, kurangan air bersih, serta buruknya fasilitas lingkungan. Dalam era APBN 2020, Kementerian Kesehatan itu mendapatkan alokasi anggaran sebesar 57,4 triliun rupiah, termasuk di dalamnya itu untuk menurunkan angka stunting. Percepatan penanganan stunting itu tahun 2020 akan diperluas ke 260 kabupaten atau kota, di mana pada tahun 2019 itu hanya 160 kabupaten atau kota. Nah, menurut WHO, Indonesia sendiri menempati posisi ketiga negara dengan kasus stunting tertinggi di Asia dan kelima di dunia. Indonesia menyumbang 5% kasus stunting di dunia. Menurut riset kesehatan dasar tahun 2019, angka stunting di Indonesia itu sebesar 27,67% atau sebesar 6,3 juta kasus. Walaupun jumlahnya sudah menurun 3% dibanding tahun sebelumnya, tapi masih di atas dari target WHO yaitu 20%. Bisa dilihat dari grafik di samping, angka stunting itu mayoritas ada di daerah rural atau pedesaan dan masyarakat yang masih kurang mampu. Di sini tuh grafik ini menunjukin kalau daerah tempat tinggalnya anak-anak itu mempengaruhi mempengaruhi dia untuk lebih tinggi dapat stunting. Nah, ini grafik prevalensi stunting di Indonesia dapat dilihat secara garis besar dia angkanya tuh menurun dari tahun ke tahun, cuma 2013 aja yang meningkat tapi setelah itu menurun lagi. Persebaran stunting itu termasuk merata di seluruh provinsi Indonesia, tapi prevalensinya itu makin di timur tuh biasanya lebih tinggi. Tingkat stunting tertinggi itu terjadi di Nusa Tenggara Timur sebesar 43,8%. Kasusnya di NTT itu mencapai 269.658 kasus. Sementara tingkat stunting terendah di Indonesia terjadi ada di Bali. Bisa dilihat ini peta persebarannya. Eh, di sini tuh bisa dilihat kalau stunting itu terjadi di provinsi-provinsi yang taraf ekonominya lebih rendah dibanding yang lainnya. Contohnya kayak di Sulawesi, Maluku, NTT, NTB. Nah, di sini ada grafik persebaran stunting di Indonesia. Sebenarnya apa sih faktor penyebab stunting? Jadi faktor penyebabnya itu yang pertama ada kurangnya gizi ibu yang sedang mengandung dan gizi anak saat masih kecil. Nah, kalau ini jelas karena yang paling utama untuk mengaruhi stunting itu kan nutrisi. Nah, kalau ibu yang sedang mengandung itu nutrisinya udah kurang, nanti bayi yang dikandungnya tuh bakal dapat gizi yang kurang juga, yang secara langsung bakal ngaruh ke pertumbuhannya dia selanjutnya. Lalu yang kedua ada kurangan pengetahuan pembunuhan gizi ibu dan anak. Nah, jadi misalkan
pengetahuan tentang gizi yang baik itu ibunya tuh nggak tahu. Dia kemungkinan besar nggak bisa ngasih gizi yang cukup ke anaknya, kayak anaknya tuh butuh protein segini, anaknya butuh karbohidrat segini, lemak segini. Nah, kalau itu nggak terpenuhi, biasanya kebutuhan nutrisinya itu nggak cukup, dan anaknya tuh bisa kemungkinan besar jadi stunting. Terus yang ketiga ada rendahnya tingkat ekonomi. Ya, rendahnya tingkat ekonomi juga mempengaruhi ke pemenuhan nutrisi anaknya. Lalu ada kebersihan dan sanitasi yang kurang baik, pola asuh orang tua kepada anak, sama adanya penyakit tertentu pada ibu atau anak. Dampak yang ditimbulkan oleh stunting di Indonesia. Nah, kalau anak pas kecilnya stunting, pas dewasa tuh bakal lebih terpengaruh sama ini, yaitu di sini tuh ada sistem imun tubuh yang kurang baik, lebih mudah terkena penyakit degeneratif, kesulitan dalam bergerak dan berolahraga, kesulitan dalam menguasai sains, kognitif lemah, dan psikomotorik yang terhambat. Nah, padahal eh, anak-anak ini tuh bakal menjadi SDM untuk negara ini pada masa yang akan datang. Dan apabila banyak yang kena stunting, nah dewasanya tuh bakal banyak yang berpotensi kena masalah kesehatan yang bakal buat mereka jadi SDM yang berdaya saing rendah gara-gara kesehatan mereka terganggu. Kalau ada cara mencegah stunting di Indonesia, yang pertama itu ada meningkatkan kesadaran pada pola asuh anak yang dilakukan oleh orang tua. Di sini tuh orang tua berperan memenuhi kebutuhan gizi anak dengan memberikan asupan yang lebih bergizi agar membantu perkembangan anak sehingga lebih baik. Lalu yang kedua ada pola makan yang belum maksimal. Tidak jarang masyarakat mengabaikan kebutuhan gizi yang diperlukan oleh tubuh seperti protein, sayur, dan buah-buahan. Perlu adanya kesadaran dari masing-masing individu untuk mengkonsumsi makanan yang sehat. Lalu yang ketiga ada sanitasi dan air bersih, serta rendahnya akses pelayanan kesehatan. Kebiasaan mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan tidak membuang air besar sembarangan perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari guna mengurangi terjadinya infeksi yang menyebabkan stunting. Lalu ada program pemerintah untuk mencegah stunting. Yang pertama, ada program pemberian makanan tambahan atau PMT. Program ini tuh memberikan makanan tambahan kepada 725.000 ibu hamil dan balita kurus di Papua dan Papua Barat. Lalu ada juga penambahan surveillance gizi pada 514 kabupaten atau kota dan pemberian tablet tambah darah pada 514 kabupaten atau kota. Yang kedua ada penyuluhan PMBA atau pemberian makan bayi dan anak dari Posyandu. Yang ketiga ada pemberian zat gizi mikro atau micronutrient supplementation for reducing mortality and morbidity, disingkatnya MITRA. Ibu hamil itu diberikan suplemen tablet tambah darah yang mengandung zat besi dan asam folat. Anak di bawah usia 5 tahun yang menderita diare mendapatkan penanganan diare dengan pemberian tablet zinc dan oralit. Zat gizi bagi balita terus berupa 2 kapsul vitamin A sesuai dengan dosisnya. Lalu yang keempat ada pembangunan infrastruktur. Misalnya, pembangunan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, tempat pengolahan air, TPA, dan sanitasi berbasis masyarakat atau Sanimas. Contohnya, di Makassar itu dibangun sebuah IPAL komunal yang efektif untuk wilayah kumuh dan padat penduduk dengan keterbatasan lahan pembangunan septic tank, sehingga nggak satu rumah satu septic tank yang bakal menghasilkan polusi tanah yang besar. Nah, di sini ada kakap pikir penurunan stunting terintegrasi. Ini kayak kerangka strateginya pemerintah untuk menurunkan angka stunting. Nah, strategi ini tuh ada 5 pilar. Lalu ada program-programnya, lalu ada output yang diharapkan dan intermediate outcome,
yang pada akhirnya akan menghasilkan dampak yang diinginkan, yaitu penurunan angka stunting. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.